kan. Pesertanya ada berapa orang? Yang sudah masuk di room ada 13 Pak Ijen. Tapi Oke, nanti untuk ini kita recording Pak, karena bisa nanti yang mungkin belum bisa ikut hari ini bisa dilihat lagi untuk siaran ulangnya. oke, baik. Kita mulai ya. Baik, kami persilahkan Pak Azwar untuk menyampaikan materi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta pelatihan kompetensi pengadaan barang jasa PPK tipe C ya, model MOOC atau MOC dari Provinsi Kalimantan Selatan ya. Jadi, bentar. Hari ini ya kita akan sinkronus untuk modul satu yaitu modul satu tentang modul perencanaan ya. Untuk yang progres pelaksanaan, saya ingin tahu dulu Bapak Ibu untuk yang buku kerjanya apakah sudah sampai mana dikerjakannya kalau boleh tahu. Mungkin salah satu dari peserta ya mungkin dari saya coba tanya Pak Jaini ya. Pak Jaini dari mana Pak? Halo Pak, halo. Ya, Ya, G, Pak Jaini dari dari Martapura Pak, Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar dari bagian pengadaannya Pak ya. Oke. G. Kebetulan saya sudah sampai di Sokolola Pak. Swakelola udah mau selesai berarti Pak ya. Oke. Untuk Ya, yang buku kerjanya ya. Nanti kita ini oke, ya Pak. untuk yang sinkronus ini untuk menyesuaikan dulu pengetahuan kita tentang menyamakan bahwa bagaimana sih kalau misalnya kalau yang modul dan mungkin yang nanti pertanyaan bisa masuk misalnya untuk yang penyusunan buku kerja silakan ditanyakan nanti. Jadi Iya Pak. mungkin Baik. mungkin waktunya memang agak panjang ya. Jadi mungkin memang ada yang sudah selesai, mungkin ada juga saya rasa pasti ya sudah ada yang selesai juga peserta sudah ada. Ya, nanti pada saat nanti akhir Pak Ibu Izati nanti ada anu ya. Setelah ini nanti sinkronus kita setiap modul ada 3 kali sinkronus dan satu untuk Untuk pembuku kerja ya. penjelasan buku kerja, siap. Ya, penjelasan Jadi buku kita kerja. ada 4 kali sinkronus ya, Pak Azwar, Ya, ada 4 sinkronus, 3 kali modul dan 1 kali untuk yang untuk pembahasan eh, buku pembahasan buku kerja. kerja. Ya, Siap. baik. Saya Baik, mohon Pak. izin share. Kelihatan ya? Apa terlihat? Sudah terlihat ya? Bu ya, Bapak, Ibu. Baik, ini untuk modul satu ya, modul satu untuk jenis kompetensi melakukan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah level 2 ya. Jadi untuk PPK tipe C itu memang ada di level level 2. Kalau Bapak Ibu yang fungsional itu sebenarnya ada di level pertama ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mungkin yang fungsional level pertama itu sebenarnya sudah masuk di level 2 sebenarnya ya. Kalau misalnya ada peserta sini yang dari fungsional pengadaan, Pak Jaini dari fungsional Pak atau bukan? Masih belum, Pak. Masih non-fungsional. Masih belum fungsional ya? Iya. Oke. Baik, ini adalah kompetensi dasar ya, di mana setelah pelajari modul, peserta pelatihan diharapkan mampu melakukan identifikasi ya, atau review kebutuhan, kemudian menetapkan barang jasa, kemudian menyusun spek teknis untuk barang jasa yang sederhana, kemudian menyusun kerangka acuan kerja untuk jasa konsultan perorangan, dan melakukan perkiraan harga yang berbasis harga pasar, standar harga, dan harga paket pekerjaan yang sejenis. Nah, ini ada 3 kompetensi dasar yang diharapkan dari pelatihan ini. Dan ini ada di buku kerja Bapak Ibu yang nanti yang dikerjakan nanti di buku kerja masing-masing. Ini gitu juga untuk indikator keberhasilannya, mampu melakukan identifikasi review kebutuhan dan penetapan barang jasa, kemudian mampu melakukan penyusunan spek teknis berbasis keluaran atau output untuk barang jasa sederhana yang banyak tersedia di pasar. Ya, jadi nanti paket pengadaannya itu adalah paket pengadaan yang
Bersifatnya itu adalah pengadaan barang jasa yang sederhana. Jadi untuk di level 2 ini barang jasa sederhana dan banyak tersedia di pasar. Itu kebanyakan itu barang-barang untuk yang rutin, ya. Barang-barang pekerjaan rutin. Contoh pekerjaan rutin itu seperti kita ketahui seperti ATK, ya, atau cetakan, itu barang-barang yang rutin dan tersedia di pasar. Kemudian indikator keberhasilan ketiga adalah mampu melakukan penyusunan perkiraan harga, ya, berbasis harga pasar, standar harga paket pekerjaan jenis, ya, standar harga dan harga paket pekerjaan jenis yang pernah dilaksanakan. Also, meeting Windows. Pertama, ya, ada kita materi pertama tentang melakukan identifikasi, review kebutuhan dan penetapan barang atau jasa. Ya. Ini adalah ruang lingkup perencanaan pengadaan barang jasa yang seperti sudah kita pelajari bersama pada saat di level 1, ya. Ini adalah ruang lingkup perencanaan pengadaan yang dimulai dari identifikasi pengadaan barang jasa, kemudian ada penetapan jenis barang jasa, kemudian penetapan cara pengadaan, pemaketan dan konsolidasi, kemudian penetapan waktu pemanfaatan kapan, dan terakhir adalah penyusunan anggaran pengadaan. Hasilnya akan diumumkan di dalam RUP. Ini adalah ruang lingkup perencanaan pengadaan. Tetapi dalam melaksanakan perencanaan pengadaan ini, ya, ada ada satu tahapan yang disebut dengan melakukan identifikasi kebutuhan. Jadi harus bedakan, ya. Ada yang disebut dengan identifikasi kebutuhan, ada yang disebut dengan identifikasi pengadaan barang jasa. Jadi identifikasi kebutuhan itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas perencanaan, ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas perencanaan maka dilakukanlah identifikasi kebutuhan. Nah, jadi identifikasi kebutuhan itu adalah bagian dari perencanaan. Jadi tapi posisinya itu tahapannya itu adalah sebelum melaksanakan identifikasi pengadaan barang jasa. Jadi identifikasi kebutuhan, hasil outputnya nanti adalah dari hasil identifikasi kebutuhan itu akan digunakan untuk menyusun yang disebut dengan kalau kita di daerah ada RKA namanya. Ya, Bapak Ibu tahu ya RKA, RKA atau rencana rencana kegiatan anggaran gitu. Jadi ada penyusunan. Jadi sebelum sebelum menjadi dokumen anggaran atau DPA, ya, itu kita melakukan menyusun RKA dulu. Nah, sebelum menyusun RKA itu baru kita harus melakukan identifikasi kebutuhan tadi. Identifikasi kebutuhan, kemudian tersusunlah RKA, baru dari hasil RKA ini dilakukanlah identifikasi pengadaan barang jasa namanya. Jadi itu tahapannya, ya, jadi harus dipahami bersama. Jadi jangan salah mengartikan bahwa jangan diartikan bahwa identifikasi pengadaan barang jasa itu sama dengan identifikasi kebutuhan karena itu ada pada tahapan yang berbeda. Sedangkan dalam perencanaan, ya, ada pelaku pengadaan siapa saja eh, bertugas, ya, dalam menyusun dan menetapkan perencanaan. Ini sudah kita pelajari bersama pada level 1, ya. Ada pengguna anggaran dan ada pejabat pembuat komitmen, ya. Pejabat pembuat komitmen itu bertugas untuk menyusun perencanaan, sedangkan pengguna anggaran bertugas memiliki wewenang untuk menetapkan perencanaan pengadaan. Jadi yang di sini di sini ada yang berupa penetapan jenis barang jasa, penetapan cara pengadaan, eh, penetapan pemaketan dan konsolidasi, kapan waktu pemanfaatannya, ya. Itu semuanya ditetapkan oleh pengguna anggaran. Sedangkan yang melakukan penyusunan adalah pejabat pembuat komitmen. Sekarang Bapak Ibu kan nanti ini kan PPK tipe C, Bapak Ibu nanti akan kalau nanti lulus, ya, saya pasti lulus sih kayaknya. Karena yakin lulus semua, nanti akan dijadikan di PPK. Nah, tugas Bapak Ibu nanti sebagai PPK itu adalah melakukan penyusunan perencanaan, ya, perencanaan untuk penganggaran. Ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh pengguna anggaran selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan RKA-nya. Dalam penyusunan RKA tadi. Pertama adalah ketersediaan barang jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk jasa dalam negeri. Ya, kemudian penyusunan RAB itu sesuai spek teknis sebagai dasar pengusulan pengusulan anggaran. Jadi RAB itu akan menjadi bagian dari RKA, ya, RKA. Jadi RAB jadi dalam menyusun RAB itu, ya,
Bagaimana kita bisa nyusun RAB? Kita harus tahu dulu spesifikasi teknisnya. Spesifikasi teknis kemarin kita nanti akan belajar apa saja yang harus yang ada ya, kenapa harus ada ya. Nah, itu semuanya itu seperti kualitas, kuantitas, waktu dan jenis layanan itu semua harus ada dalam apabila membuat kertas kerja, Bapak Ibu membuat kertas kerja dalam penyusunan RAB, dilihat itu. Semua itu ada, kemudian itu akan dimasukkan ke dalam anggaran. Dan dari anggaran itulah RAB disebut dengan RAB. Dari RAB itu nanti akan dibuat dalam RKA, dalam pengusulan RKA nanti berubah menjadi DPA ya. Kemudian ada perhatikan juga ketersediaan barang jasa dan atau penyedia di pasar ini terkait dengan analisis pasar namanya. Jadi ada disebut dengan analisis pasar. Kapan kita melihat ketersediaan barang jasanya? Kita lihat misalnya selama ini kita analisis belanja selama ini apakah ada ya barangnya tersedianya, apakah banyak tersedia barang jasanya. Kemudian penyedianya apakah ada atau tidak gitu. Kalau tidak ada, maka kemungkinan kita laksanakan dengan apa? Bisa dengan swakelola ya. Jadi ada apakah kita melakukan dengan penyedia atau dengan swakelola, itu memperhatikan itu ketersediaan penyedia di pasar. Kemudian ada penyusunan spek teknis atau KAK sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan tadi berdasarkan identifikasi kebutuhan ya. Jadi kemudian ada identifikasi kebutuhan sesuai dengan rencana kerja. Kemudian halnya pertimbangan PPK dalam menyusun perencanaan untuk mencapai tujuan pengadaan. Tujuan pengadaan. Kita bicara kemarin waktu 81 ada yang disebut dengan tujuan pengadaan, ada yang disebut dengan kebijakan pengadaan. Ya, ada tujuan dan kebijakan. Di mana untuk mencapai tujuan dibuatlah kebijakan-kebijakan dalam bentuk pasal-pasal yang ada di dalam Perpres. Ya. Itu adalah tujuan. Nah, ada beberapa tujuan. Ya. Pertama adalah yang pertimbangan pertama, mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan atau koperasi dari hasil produk dalam negeri. Itu yang pertimbangan pertama. Jadi misalnya kalau anggaran untuk barang jasa kita tuh ada sampai dengan 1 miliar misalnya. Ya, maka 400 juta itu harus diperuntukkan untuk dikelola untuk peruntukan untuk usaha usaha kecil atau koperasi ya dari untuk produk dalam negerinya. Itu adalah untuk mencapai apa? Tujuan pengadaan apa? Yaitu mencapai tujuan bahwa mendorong usaha kecil dan koperasi. Ya. Kemudian kedua adalah kewajiban untuk penggunaan produk dalam negeri. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%. Jadi kalau melihatnya di mana nih TKDN plus BMP? Bapak Ibu ingat nggak? Di mana kita bisa melihat TKDN plus BMP? Ada yang ingat nggak waktu kita level 1 kemarin? Kemenperin Pak. Di Webnya Kemenperin. tkdn.kemenperin.go.id. Ya, betul. Makasih Pak Dimas ya. Jadi di sana kita di website tkdn.kemenperin.go.id. Di sana kita bisa melihat nilai TKDN ya dan nilai BMP. Apabila misalnya ada pengadaan kita butuh pengadaan barang jasa misalnya, ternyata di situ ada produk ya yang memiliki TKDN BMP, dia memiliki nilai 40% atau lebih. Maka itu wajib menggunakan produk dalam negeri. Minimal berapa yang wajib wajib produk dalam negerinya? Prioritas pertama berapa dulu kita? Ada tahu nggak? Dua puluh Yang, lima mem- persen Pak. yang memiliki TKDN, makasih Pak Dimas, yang memiliki TKDN minimal 25% ya. Jadi itu dulu. Jadi apabila ada yang memiliki TKDN, BP paling sedikit 40%, kita beli dulu yang mana prioritas pertama adalah yang kita pilih yang memiliki TKDN paling sedikit 25%. Kemudian pelaksanaan pengadaan barang jasa mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi, ya aspek sosial yang seperti kita pelajari pada level 1 kemarin bahwa masih belum ada aturannya yang jelas. Yang jelas itu adalah di lingkungan. Aspek sementara ini aspek lingkungan dulu yang paling ada jelas aturannya. Contoh untuk memperhatikan aspek lingkungan ini apa nih? Kita pada saat menyusun perencanaan, kita menyusun spesifikasi teknis, misalnya perhatikan apa? Lingkungan itu adalah perhatikan ada yang disebut dengan green label namanya.
Ya, jadi ada green label, ada produk-produk hijau ya yang memiliki disebut dengan memiliki apa ya? Memiliki label ramah lingkungan hidup. Kita melihatnya ini ada di website Sibarjas Ramling namanya. Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa Ramah Lingkungan. Di situ ada banyak ya, silakan dilihat saja. Ada banyak merek-merek produk-produk yang memiliki label ramah lingkungan hidup. Apabila ada produk yang memiliki ramah lingkungan hidup, maka itu akan jadi prioritas dalam pembeliannya untuk membeli untuk produk ramah lingkungan hidup itu tersebut ya. Kemudian terakhir adalah pemanfaatan barang jasa hasil penelitian dalam negeri. Jadi apabila misalnya nih ada produk barang jasa yang merupakan hasil dari penelitian, ya ingat salah satu tujuan pengadaan barang jasa itu adalah mendorong hasil penelitian dalam negeri. Jadi apabila ada hasil penelitian, maka itu penggunaannya, pemanfaatannya itu wajib kita manfaatkan apabila barang jasanya tersebut kita butuhkan. Jadi apa misalnya ada penelitian tentang padi, misalnya penelitian tentang padi, kemudian ada dari hasil itu dihasilkan bahwa benih-benih unggul, ya. Jadi apabila misalnya ada dinas pertanian eh, membutuhkan pengadaan benih unggul, maka pemanfaatan hasil penelitian dalam negeri ini akan menjadi prioritas ya untuk dimasukkan dalam spesifikasi teknis atau pembelian, dan baik dalam perencanaan maupun pembelian. Kemudian, nah ini adalah tentang melakukan identifikasi tadi. Ya, saya bilang tadi identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan itu kita laksanakan pada saat mau menyusun RKA. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu nih mau perencanaan tahun depan, tahun 2025, kita perencanaannya itu sekitar bulan Maret April ya, kalau saya sekitar bulan Maret April itu sudah melakukan identifikasi kebutuhan barang ini. Ya, identifikasi kebutuhan itu macam-macam ya. Kalau Bapak Ibu membaca modul, bentuknya macam-macam. Bisa ada dalam bentuk pertanyaan, ya, ada bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada bisa dalam bentuk tabel. Silakan gunakan apa yang ada dalam contoh yang digunakan di dalam modul untuk melakukan identifikasi kebutuhan masing-masing jenis pengadaan ya. Kalau yang di layar Bapak depan, yang di layar slide ini adalah pertama adalah tentang identifikasi kebutuhan barang ya. Untuk kebutuhan jenis pengadaan barang ya, apa saja yang untuk dituangkan dalam format identifikasi tersebut. Pertama adalah suplai barang, di mana harus melihat dulu kemudahan mendapatkan barang di pasaran, apakah mudah atau tidak. Dilihat, pertama itu tadi hasil dari Pak analisis pasar tadi yang sudah kita lakukan. Analisis pasar, bisa melakukan analisis pasar melalui apa? Bisa melalui spend analisis atau analisis belanja pada tahun-tahun sebelumnya. Ingat, Bapak Ibu adalah melaksanakan pengadaan barang jasa yang tersedia, yang untuk yang PPK tipe C adalah yang banyak tersedia, ya, banyak tersedia di pasaran. Jadi kemudahan mendapatkan barang di pasaran itu adalah harus menjadi perhatian dan identifikasi kebutuhan. Kemudian lihat juga tingkat komponen dalam negerinya, nilai TKDN-nya. Memperhatikan yang tadi ya, yang ini. Apakah dia wajib menggunakan produk dalam negeri atau tidak? Tadi Pak Dimas tadi sudah mengatakan bahwa untuk yang contohnya adalah dengan di website kemenperin.go.id. Selain kemenperin.go.id, ada website lain. Misalnya kita dari katalog ya. Dari katalog kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat juga di katalog baik katalog nasional, sektoral ataupun lokal, kita bisa lihat juga nilai TKDN masing-masing barang tersebut. Ya, nilai TKDN plus BMP-nya. Tetapi yang harus diperhatikan ya, perhatikan untuk yang menggunakan katalog, kadang-kadang pelaku usaha kita itu di penyedia itu kadang-kadang dia memasukkan TKDN itu nilai TKDN-nya ada di katalog, tapi setelah kita klik TKDN-nya itu ternyata produk yang berbeda. Nah, itu harus hati-hatinya ya. Itu perhatikan Bapak Ibu misalnya kalau nanti misalnya jadi PPK mau menyusun perencanaan, misalnya mau melihat tingkat komponen dalam negeri melalui katalog, dilihat dulu apakah itu benar sesuai dengan barang jasanya, karena itu bisa berbeda ya, berbeda antara yang produk yang produk yang ditawarkan dengan nilai TKDN-nya ya.
Jadi harus hati-hati. Kemudian jumlah produsen dan atau jumlah pelaku usaha ini sama seperti tadi ya, hasil dari analisis pasar. Misalnya selama waktu kemarin-kemarin penyedianya ada apa tidak, nih, misalnya. Kemudian ada waktu kita melakukan pengadaan barang jasanya, ada yang menawar atau tidak, misalnya seperti itu. Dan untuk melihat ya jumlah pelaku usaha. Kemudian terakhir adalah keterangan asal barang. Keterangan asal barang ini ada sebut dengan misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan pengadaan impor, ya, pengadaan barang-barang impor. Maka bisa kita harus lihat dulu nih, apakah asal barang ini apakah impor atau tidak, ya, karena akan berbeda, karena waktu pelaksananya yang berbeda. Kalau misalnya barang impor, bisa jadi itu sampai 3 bulan, 4 bulan waktu pelaksanaannya. Berbeda dengan barang-barang yang dalam negeri. Ya. Itu dari suplai barangnya. Kemudian dari kebutuhan barangnya ya. Pertama adalah kesesuaian barang yang dibutuhkan. Ya, dilihat apakah kesesuaian barang yang dibutuhkan sesuai dengan barang hasil identifikasi kebutuhan ya. Itu sesuai dengan barang-barang yang dibutuhkan oleh user. Kemudian kedua adalah status kelayakan barang yang tersedia. Ini terkait dengan apa namanya? Kalau Bapak Ibu pernah daftar inventaris barang ya. Nah, jadi ada lihat dulu ya. Kalau pada saat kita mau melaksanakan pengadaan, ternyata barangnya ini ada sebenarnya. Dilihat apakah barang itu masuk dalam rusak, apakah masih layak pakai atau tidak. Jadi juga harus dalam perencanaan pengadaan itu juga harus memperhatikan daftar inventaris barang yang ada, ya, kondisinya seperti apa. Kemudian ketiga adalah jadwal kebutuhan. Jadwal kebutuhan ini kapan barang itu dibutuhkan. Ya. Jadi misalnya barangnya dibutuhkan untuk misalnya untuk pelaksanaan apa kemarin itu Expo misalnya. Kan itu sudah ada waktunya ya. Ada waktunya sudah ditentukan. Jadi jadwalnya itu jangan sampai misalnya sudah tahu bahwa kapan dibutuhkan waktu-waktu itu kapan gitu. Jadi dan ini juga penting ya untuk diperhatikan. Jadi kapan akan ditetapkan nanti kapan waktu tahapan persiapan pengadaannya, kapan tahapan pemilihannya, kapan tahapan pelaksanaan pengadaannya supaya apa? Supaya nanti jadwal kebutuhan barangnya ini tidak terlewati ya. Kemudian ada pihak-pihak yang memerlukan siapa saja, kemudian ada seterusnya ada perkiraan biaya, ya, perkiraan biaya. Kemudian persyaratan lainnya bagaimana cara pengiriman, cara pengangkutan, kemudian pelatihan dan nomor 7 adalah kemungkinan konsolidasi. Jadi dilihat apakah ada paket pengadaan yang sejenis, ya, ke paket pengadaan barang yang sejenis di unit yang lain misalnya. Kalau misalnya PPK-nya itu banyak, misalnya. Atau di unit kerja dari PPK-nya itu ada beberapa unit kerja. Dilihat kemungkinan-kemungkinan konsolidasinya. Ingat, konsolidasi itu adalah penggabungan beberapa paket pengadaan yang sejenis. Kalau misalnya konsolidasi, ya konsolidasi itu sudah dilakukan pada tahapan perencanaan, maka RKA-nya itu hasil dari RKA-nya itu akan sudah terkonsolidasi, ya. Sehingga nanti anggarannya pun itu akan menjadi satu paket, ya, satu paket. Nah, berbeda dengan tahapan konsolidasi yang dilaksanakan pada tahapan persiapan, ya. Itu akan berbeda. Kalau misalnya tahapan persiapan itu artinya anggarannya itu sudah ada, ya. Anggarannya itu sudah ada, tetapi terpisah-pisah. Nah, jadi dibedakan antara yang dilakukan konsolidasi dengan perencanaan dan konsolidasi pada tahapan persiapan. Kalau misalnya konsolidasi dilakukan pada tahapan persiapan, bagaimana caranya? Caranya itu nanti akan ada dikonsolidasikan yang dikonsolidasikan itu bukan paketnya, tetapi yang dikonsolidasikan itu adalah pemilihannya, ya. Jadi pemilihannya satu kali, tetapi mungkin kontraknya akan berbeda. Akan ada 2 kontrak misalnya. Karena konsolidasi itu untuk pada tahapan persiapan dia tidak mengkonsolidasikan anggaran. Dia hanya mengkonsolidasikan tahapan pemilihannya saja. Jadi pemilihannya cuma satu kali, tapi mungkin nanti kontraknya akan bisa ada 2 atau 3. Berbeda dengan tahapan perencanaan, karena pada tahapan perencanaan itu pada saat dikonsolidasi di tahapan perencanaan, maka output di anggaran pun sudah terkonsolidasi.
konsolidasi ya. Kemudian ada lagi identifikasi kebutuhan pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi. Kalau tadi barang, sekarang pekerjaan konstruksi. Yang harus perhatikan pertama adalah kesesuaian kebutuhan pekerjaan konstruksi ya. Kemudian kompleksitas pekerjaan konstruksi. Ada yang tahu ya di sini yang disebut dengan pekerjaan konstruksi yang kompleks apa saja? Pekerjaan konstruksi yang kompleks silakan. Kalau ada yang tahu, karena saya yakin ya Bapak Ibu di sini bukan orang-orang baru ya kayaknya. Pasti udah berkecimpung lama juga di pengadaan. Jadi saya tidak terlalu banyak. Ada yang tahu silakan. Kalau yang pekerjaan kompleks sesuai dengan perpres dulu, apa saja? Ada yang tahu nggak? Yang kita di level 1 kemarin, yang saya maksud dengan pekerjaan kompleks itu apa? Di atas 1 miliar, 100 miliar ya, Pak? Di atas 100 miliar untuk pekerjaan konstruksi. Ya, itu untuk pekerjaan konstruksi. Ya, terus apa lagi? Halo? Jadi, untuk pekerjaan kompleks ya, ingat, untuk pekerjaan kompleks itu sesuai perpres kemarin, pertama ya. Pekerjaan kompleks pertama yang waktu di level 1 kita belajar pekerjaan kompleks. Pertama itu adalah risiko tinggi. Pekerjaan-pekerjaan memiliki risiko tinggi, ingat itu. Kemudian kedua adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi. Ketiga adalah pekerjaan Penyedia yang sedikit, memerlukan, Pak. ya, apa? Pak Adi Pajar? Kalau kalau penyedia sedikit gimana, Pak? Terbatas sekali penyedia. Masuk nggak komplek gitu? Bukan, Pak. Jadi kalau sesuai ketentuan itu tidak ada terkait yang pekerjaan yang sedikit itu masuk kompleks tidak, ya, nggak masuk dalam pekerjaan kompleks. Jadi dalam pekerjaan kompleks itu untuk di Perpres itu cuma ada 4 di Perpres ya. Risiko tinggi, kemudian teknologi tinggi, memerlukan alat yang didesain khusus, dan ketiga adalah terakhir adalah tidak dapat didefinisikan bagaimana untuk mencapai tujuan pengadaannya. Itu 4. Tetapi untuk pekerjaan konstruksi ada tambahan 1, yaitu tadi satunya adalah memiliki unforeseen condition yang tinggi. Nah, jadi kalau punya 5 ini untuk pekerjaan konstruksi, memenuhi 5 syarat ini, itu disebut dengan pekerjaan kompleks. Kalau tidak memenuhi ini, maka itu bisa jadi disebut dengan pekerjaan yang sederhana, ya, atau pekerjaan yang tidak sederhana, ya, seperti itu. Kalau yang disebut Bapak Adi ya, Pak Adi Pajar tadi mengatakan bahwa apakah masuk pekerjaannya, penyediaannya sedikit, masuk dalam pekerjaan kompleks, itu tidak masuk tadi, tidak masuk dalam salah satu ciri-ciri dari sebuah pekerjaan kompleks. Siap, Pak. Nggih. Tapi misalnya kalau misalnya pekerjaannya pelaku usahanya sedikit, ya, maksudnya sedikit itu seperti apa sedikitnya Pak Adi? Contohnya seperti apa Pak Adi? Ada nggak? Misalnya pekerjaan itu jenisnya khusus sehingga tersedia cuma barangkali 1 atau 2 penyedia saja, Pak, karena sangat spesifik sekali pekerjaannya gitu. Itu sih. Oh, Pak Adi bisa, kameranya bisa nih ya? Dinyalakan nggak? Oh iya. Boleh, Pak. Saya minta nyalakan soalnya suara Pak Adi mirip pas suara Pak Sarip. Oh, siap, siap. Jadi saya pikir ini Pak Sarip apa Pak Adi gitu ya. Tahu Pak Sarip, tahu ya Pak Adi ya? Kenal baik, Pak, ya. Yang dari Biro Pengadaan tahu nggak? Ya, Tabalong, Pak, ya. Nah, iya, Ya, oke. ya. Contoh tadi seperti apa Pak Adi tadi? Pekerjaan Penyediaannya khusus. misalnya cuma 1 misalkan gitu loh, Pak, untuk mengerjakan sesuatu. Nah, apakah itu bisa dikatakan pekerjaan kompleks nanti ya? Kalau Oh, penyediaannya tidak. cuma 1. Itu tidak masuk dalam sebuah pekerjaan kompleks. Tapi itu akan menjadi salah satu syarat ya, salah satu pemenuhan syarat untuk bisa dilakukan penunjukan langsung Pak Adi. Siap, siap. Kalau memang diyakini itu cuma 1 pelaku usaha Pak Adi ya. Siap. Oke. Baik, makasih, Pak. Baik, kita lanjutkan tentang keterlibatan usaha kecil ya. Keterlibatan usaha kecil. Kemudian dilihat keterlibatan usaha kecil bagaimana keterlibatannya. Ingat, salah satu tujuan dari pengadaan barang jasa itu adalah
mendorong usaha kecil tadi. Jadi misalnya untuk yang pekerjaan non kecil, maka bisa melibatkan usaha kecil dalam bentuk misalnya subkontrak ya, dalam bentuk subkontrak atau misalnya dalam bentuk KSO dengan usaha kecil. Itu. Nah, bagaimana seorang PPK itu? PPK untuk mendorong tujuan pengadaan barang jasa tadi, apa peran PPK? Maka dalam penyusunan spesifikasi nanti bisa menuliskan dalam identifikasi kebutuhannya, misalnya dilihat apakah ada pekerjaan-pekerjaan yang pendukung yang bisa dilakukan usaha kecil, yaitu tugas PPK itu, ya. Harus melihat dalam dalam identifikasi kebutuhan, kira-kira dalam pelaksanaan pekerjaan ini mana pekerjaan-pekerjaan pendukung yang bisa dilakukan oleh usaha kecil. Sehingga nanti yang pada saat tahapan persiapan penyusunan penetapan spesifikasi teknis, itu akan disusun tadi nih, misalnya bahwa pekerjaan-pekerjaan pendukung ini disyaratkan untuk dilakukan oleh usaha kecil. Itu adalah tugas dari PPK. Sehingga pada saat para peserta nanti menawar, mereka akan melihat, oh nanti saya akan melibatkan usaha kecil, misalnya untuk ini adalah pekerjaan-pekerjaan untuk yang usaha non kecil ya. Untuk pekerjaan konstruksi usaha kecil sampai berapa nilainya? Pekerjaan konstruksi usaha kecil sampai berapa nilainya? Ada 15 masih ingat miliar, nggak? Pak. 2,5 15 miliar miliar. 15 masih nggak ya? ya. Di 15 bawah 15 miliar. M, Pak. Ya, sampai dengan 15 miliar itu diperuntukkan untuk usaha kecil ya. Untuk pekerjaan konstruksi sampai berapa nilainya? Oh, maaf, untuk pekerjaan jasa konsultansi nilai sampai dengan 1 miliar. Itu diperuntukkan untuk usaha kecil. Nah, misalnya nilainya adalah pekerjaan konstruksi, nilainya sebesar 30 miliar. Itu kan untuk diperuntukkan untuk usaha non kecil. Kemudian PPK melihat ada pekerjaan-pekerjaan pendukung yang bisa dilaksanakan oleh eh, usaha kecil. Maka dalam penyusun spesifikasi teknis, PPK memprioritaskan keterlibatan usaha kecil. Misalnya tadi ya, mensyaratkan untuk para peserta mewajibkan untuk melakukan keterlibatan usaha kecil. Salah satunya seperti itu. Kemudian waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi, ya sama seperti waktu penyelesaian barang jasa tadi, harus diperhatikan kapan pekerjaan konstruksinya itu harus ada. Kemudian penggunaan barang atau material, diperhatikan apakah ada barang material khusus yang harus barang atau material khusus. Kemudian ada perkiraan biaya lagi. Perkiraan biaya, berapa perkiraan biayanya. Contoh misalnya untuk pekerjaan konstruksi, kira-kira Bapak Ibu pernah nggak merencanakan perkiraan biaya menggunakan apa biasanya? Pernah dengar yang namanya buku biru nggak? Yang dari konstruksi nggak? Buku biru namanya. Standar harga satuan, ya, bangunan gedung. Ingat, ya. Yang dilihat dari apakah masuk pekerjaannya itu sederhana, bangunan sederhana atau bangunan tidak sederhana. Kemudian berapa luasannya? Itu ada ada apa ya? Ada standarnya sendiri yang dibuat oleh eh, PUPR, yang dibuat oleh PUPR, standar biaya misalnya untuk pekerjaan bangunan tidak sederhana dengan luasan sekian nilainya berapa, ya itu perkiraan biaya. Untuk pekerjaan konstruksi bisa menggunakan perkiraan biaya yang berasal dari keputusan Menteri PUPR tersebut. Kemudian persentase bagian komponen dalam negeri, dilihat persentasenya. Ini kita lihat kalau kita sebagai PPK ya, kalau saya sebagai PPK memang kadang-kadang agak sulit misalnya menentukan persentase TKDN ya dalam pekerjaan konstruksi tanpa bantuan dari tenaga ahli atau konsultan tenaga ahli ya. Makanya untuk misalnya kalau misalnya ada anggaran tersedia ya, kok anggaran tersedia bisa misalnya PPK itu mengusulkan kepada PA untuk untuk eh, dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli atau tim teknis atau tenaga teknis untuk menyusun ini persentase untuk mengetahui misalnya kira-kira berapa sih perkiraan komponen biaya dalam negerinya atau TKDN-nya untuk pekerjaan konstruksi tersebut ya. Kemudian ada lagi dengan studi kelayakan ya. Jadi pekerjaan konstruksi itu sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi itu pasti selalu diawali dengan misalnya untuk uji ada AMDAL-nya ya.
AMDAL-nya ada atau tidak. Kemudian setelah AMDAL itu biasanya ada tahapan lagi disebut dengan feasibility study namanya, atau studi kelayakan. Jadi AMDAL kemudian diikuti dengan feasibility study atau studi kelayakan. Baru dilaksanakan pekerjaan konstruksinya. Jadi dilihat dulu apakah pekerjaan konstruksi ini sudah ada studi kelayakannya atau belum. Kemudian desain, apakah tersedia atau tidak? Ya. Desain ini yang membuat adalah konsultan perancang namanya. Konsultan perancang. Bagusnya ya desain ini sudah ada sebelum eh, biasanya kalau di Perpres itu di Perlem 12 itu mengatakan bahwa untuk pekerjaan konstruksi tahun 2025 itu 2024 itu sudah ada desainnya. Jadi desain itu sudah ada di tahun 2024. Jadi pada awal tahun 2025 itu sudah proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksinya. Mau perpresnya itu seperti itu ya, mau LKPP itu seperti itu. Jadi pada setiap pekerjaan konstruksi itu tidak lama, tidak sampai akhir tahun selesainya. Jadi diharapkan itu adalah selesainya jadi bulan Agustus bisa selesai. Karena apa? Karena proses pengadaan pekerjaan jasa konsultannya itu sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Jadi desainnya itu diharapkan itu sudah ada ya. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana saja itu boleh ya. Desainnya itu pada tahun anggaran berjalan. Tapi hanya untuk pekerjaan yang sederhana. Kalau pekerjaan tidak sederhana itu diharapkan itu adalah pada tahun sebelumnya itu sudah ada pembuatan desainnya. Kemudian kontrak pekerjaan konstruksinya apakah tahun tunggal atau tahun jamak? Ingat ya, tahun jamak itu adalah multi year ya, atau multi year itu pekerjaan konstruksi yang menggunakan lebih dari 1 tahun anggaran. Itu disebut dengan konstruksi tahun jamak. Kemudian pembebasan lahan juga. Pembebasan lahan. Jadi memastikan bahwa lahan yang akan dijadikan pekerjaan konstruksi itu sudah clean and clear. Jadi pada saat penyerahan lokasi ya. Nanti kita akan bicara nanti pada saat yang modul tentang pelaksanaan kontrak salah satunya adalah tentang penyerahan lokasi ya. Penyerahan lokasi itu lahan ini sudah clean and clear ya sebelum diserahkan kepada penyedia. Itu adalah untuk pekerjaan konstruksi. Kalau selanjutnya adalah untuk jasa konsultansi lagi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan untuk dituangkan dalam POM identifikasi kebutuhan jasa konsultansi. Ya. Pertama adalah informasi awal. Ya. Pertama, jenis jasa konsultansi apa yang dibutuhkan? Apakah eh, konsultansi konstruksi? Ya, konsultansi konstruksi itu ada 3 jasa konsultan konstruksi itu. Pertama ada konsultan perancang, ada konsultan pengawas, dan ketiga adalah konsultan manajemen konstruksi namanya. Ini ada 3 ya. Kemudian apakah jasa konsultan non konstruksi ya? Contoh non konstruksi contohnya seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Contoh jasa konsultan yang non konstruksi. Penyusunan kajian, Pak. Penyusunan kajian. Kajiannya apa dulu, Pak? Kalau kajiannya terkait dengan konstruksi, itu masuk jasa konsultan konstruksi di jasa konsultan perencanaan. Ya, kajian, baik kajian Dokumen visibil, lingkungan, Pak. ya. Kajian dokumen lingkungan, Pak. Oke, kajian dokumen lingkungan itu masuk dalam jasa konsultan non konstruksi. Tapi apabila kajian lingkungannya terkait dengan pekerjaan konstruksi, itu akan masuk dalam perencanaan pekerjaan konstruksi. Jadi perhatikan ya. Jadi ada beda. Ada yang jasa konsultan tadi saya bilang ada 3 jasa konsultan konstruksi itu. Ada yang perencanaan atau perancang, ada yang pengawas, ada yang manajemen konstruksi. Penyusunan AMDAL, penyusunan feasibility study atau uji kelayakan yang terkait dengan pekerjaan konstruksi itu akan dilaksanakan oleh jasa konsultan konstruksi.
Ya. Jadi SBU-nya berbeda ya. Karena SBU izin usahanya itu berbeda. Ada SBU izin usahanya sendiri untuk jasa konstruksi yang ditetapkan oleh LPJK namanya. Sedangkan untuk jasa konsultan non konstruksi itu jasa izin usahanya sendiri berbeda. Tadi contohnya tadi Ibu Nita ya, Ibu Nita contohkan jasa eh, kajian lingkungan, Bu ya. Kajian lingkungan, seperti itu. Contoh yang lain misalnya auditor, audit, kemudian jasa keuangan, atau mungkin nanti yang Bapak Ibu yang contoh yang tadi buku kerjanya, contohnya apa? Yang di buku kerja untuk jasa konsultan perseorangannya, sudah ada yang selesai nggak? Bikin Buku ini kerja Pak, buku Pak, bikin modul. membuat modul, itu jasa konsultan non konstruksi ya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi ya dan manfaat dari pengadaan jasa konsultansi. Jadi harus jelas fungsi dan manfaatnya ya. Jadi nanti supaya detail nanti pada saat pendetailan, pada saat penyusunan spesifikasi teknis dapat detail dan jelas ya terkait fungsi dan manfaat dari pengadaan jasa konsultansi. Jadi outputnya apa gitu. Kemudian kuantitas dan spesifikasi. Kuantitas dan spesifikasi. Untuk spesifikasi jasa konsultan biasanya kita apa? Kalau yang selesai jasa konsultan perseorangannya bisa Tenaga ahli, Pak. tenaga ahlinya ya. Apa yang dilihat dari tenaga ahlinya itu? Biasanya kita lihat tenaga ahlinya itu apa yang kita lihat? Spesifikasi tenaga ahlinya. Kompetensinya, Pak. Kompetensi, Pendidikan itu, Pak. pendidikan, apa Kualifikasi. lagi? Pengalaman, Pak. Pengalaman. Ada 3 ya. Ada 3 spesifikasi untuk tenaga ahli yang biasa kita gunakan. Pertama adalah kompetensinya, kedua adalah pendidikannya, ketiga adalah pengalamannya. Berapa lama? Nah, itu adalah spesifikasi tenaga ahli yang kita butuhkan. Kemudian ada lagi misalnya ternyata kita juga membutuhkan tenaga pendukung. Ya, jadi bukan tenaga ahli bisa saja karena kalau bukan perseorangan badan usaha ada bisa kita butuhkan tenaga ahli, ada tenaga pendukungnya ya. Untuk tenaga pendukungnya apa misalnya kita butuhkan misalnya misalnya ada misalnya untuk yang surveyor ya. Kalau misalnya tadi ada kajian Ibu Nita tadi menyebutkan ada kajian lingkungan, maka biasanya memerlukan surveyor itu ya. Maka itu adalah apa surveyor spesifikasi yang dibutuhkan surveyornya ya. Itu tadi misalnya ada pengalamannya juga ada kemudian misalnya pendidikannya apa ya. Kemudian ada kompetensi mungkin tidak tidak apa kalau ada sertifikat kompetensinya maka kita bisa syaratkan sertifikat kompetensinya. Kalau kalau untuk tenaga pendukung seperti itu. Jadi ada beberapa ya. Jadi untuk yang personil itu bisa tenaga ahlinya, bisa tenaga pendukungnya. Kemudian ada lagi misalnya ada juga biaya untuk non personilnya ya. Biaya non personilnya di situ mungkin ada membutuhkan ATK, ada membutuhkan ATK, kemudian membutuhkan transportasi, kemudian membutuhkan komunikasi ya. Itu salah satunya. Kuantitasnya ditetapkan, kuantitasnya dibutuhkan berapa di dalam identifikasi kebutuhan. Jadi eh, komponen-komponen yang dibutuhkan di dalam pekerjaan jasa konsultansi itu sudah diidentifikasi pada saat melaksanakan identifikasi kebutuhan. Ya. Kemudian target-target yang ditetapkan oleh siapa? Oleh si pelaksana nanti jasa konsultan nanti targetnya. Kemudian pihak yang akan menggunakan penerima manfaatnya, kemudian waktu pelaksanaan pekerjaan kapan, kemudian perkiraan biaya. Dilihat dari spesifikasi tadi nih. Dari spesifikasi dan kuantitas yang kita sudah buat di sini, dibuatlah perkiraan biayanya. Ya. Bagaimana membuat perkiraan biaya nanti kita belajar nanti di tahap akhir di perencanaan nanti ada tentang perkiraan harga. Kemudian ketersediaan pelaku usaha yang sesuai dan apakah menggunakan kontrak tahun tunggal atau jamak. Ya. Kemudian khusus untuk pekerjaan konstruksi ada jasa desain namanya ya. Di sini ada jasa desain konstruksi.
Nih, ini saya sudah bilang tadi ya. Untuk tingkat kompleksitas pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan. Untuk konstruksi yang bersifat sederhana, maka desainnya itu bisa dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Sedangkan untuk konstruksi yang bersifat kompleks ya, itu harus tersedia paling lambat 1 tahun sebelumnya, ya, 1 tahun sebelumnya desainnya. Ya. Kemudian untuk jasa pengawasan konstruksi yang perlu diketahui juga, ya, itu pertama, waktu pekerjaan konstruksi tersebut kapan dimulainya, kemudian kapan penyelesaian pekerjaan konstruksinya, dan jumlah tenaga ahli pengawas sesuai bidang kalian masing-masing diperlukan. Ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan apabila membuat identifikasi kebutuhan untuk pekerjaan konstruksi, untuk pengawasan, ya, pengawasan pekerjaan konstruksi. Itu tadi adalah jasa. Nah, sekarang untuk yang jasa lainnya lagi. Jasa lainnya, contohnya adalah kesesuaian kebutuhan jasa lainnya, kemudian fungsi dan manfaat, kemudian target apa yang diharapkan, sama hampir sama seperti pekerjaan konstruksi ya. Kemudian untuk jasa lainnya yang bersifat rutin, itu dapat ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas setiap tahun anggaran. Karena yang namanya pekerjaan rutin itu biasanya itu menentukan keberhasilan pelaksanaan kinerja, ya, kinerja organisasi. Biasanya seperti itu. Bapak Ibu kalau untuk misalnya makan minum di lapas, ya, di lembaga pemasarakatan, tentu itu adalah sesuatu hal yang bersifat prioritas, ya. Itu pekerjaan yang rutin dan jasa lainnya dan bersifat prioritas. Ya, kemudian selain itu adalah untuk kegiatan yang bersifat rutin, tidak ada peningkatan terhadap target dan sasaran. Besarnya kebutuhan adalah sama dengan kebutuhan pada tahun sebelumnya. Ini terkait dengan kuantitasnya ya. Kalau misalkan rutin, bisa saja itu akan sama dengan tahun sebelumnya. Tidak ada peningkatan. Selanjutnya perhatikan adalah waktu pelaksanaan, perkiraan biaya, dan indikasi bisa dilakukan konsolidasi atau tidak dengan pekerjaan yang dilaksanakan di unit yang lain. Kemudian untuk pekerjaan terintegrasi lagi, identifikasi kebutuhan. Yang harus perhatikan dan dituangkan dalam form identifikasi kebutuhan. Pertama adalah jenis pengadaan yang akan dilaksanakan. Misalnya untuk pengadaan design and build, itu adalah pekerjaan jasa konsultansi dengan pekerjaan konstruksi. Ya. Nah, ini dilaksanakan dalam satu pengadaan. Jadi pekerjaan konstruksi. Jadi harus diketahui pekerjaan terintegrasi ini apa saja jenis pengadaan yang ada di sana. Ya. Kemudian jenis, fungsi, manfaat, target atau sasaran yang tercapai. Kemudian kapan waktu penyelesaian pekerjaan terintegrasi. Kemudian penggunaan barang material ini hampir sama dengan ya. Misalnya untuk pekerjaan konstruksi, barang materialnya seperti apa? Apakah barang material khusus atau kemudian asalnya dari dalam negeri atau dari luar negeri ya. Kemudian kontrak pekerjaan terintegrasi menggunakan tahun tunggal atau tahun jamak. Kemudian kesiapan dokumen. Untuk pekerjaan terintegrasi, contohnya misalnya karena sekarang ini yang sudah ada aturannya, aturan bakunya itu adalah untuk rancang bangun ya, pekerjaan konstruksi rancang bangun terintegrasi, design and build. Kesiapan dokumennya perhatikan. Contoh misalnya persetujuan gubernur ya. Persetujuan apakah sudah ada persetujuan dari kepala daerah? Kalau di kabupaten kota itu adalah persetujuan eh, bupati atau wali kota ya. Dilihat apakah sudah ada persetujuan untuk pelaksanaan pekerjaan terintegrasi atau tidak ya. Kemudian kesiapannya, apakah menggunakan manajemen konstruksi, ataukah menggunakan tim teknis? Kalau menggunakan tim teknis, apakah sudah ada tim teknisnya? Ya. Kemudian apa menggunakan kalau menggunakan manajemen konstruksi, apakah sudah ada penetapan manajemen konstruksinya, penyediaannya? Itu seperti itu untuk kesiapan dokumen tadi ya. Kemudian kebutuhan konsultan pendamping. Ini adalah untuk identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegrasi. Nah, kemudian setelah ya, kemudian ada lagi disebut dengan review kebutuhan barang atau jasa. Di sini UKPBJ menyampaikan data atau realisasi pengadaan kepada seluruh unit kerja
untuk dilakukan review dan menyesuaikan rencana kebutuhan untuk ke depan. Jadi ada tahapan review namanya, review kebutuhan. Review kebutuhan barang jasa ini itu diambil dari hasil data realisasi yang disampaikan oleh UKPBJ yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Contoh misalnya kita pada merencanakan tahun 2025. Kita merencanakan anggaran tahun 2025 ya. Kita merencanakannya tahun 2024. Saat pelaksanaan anggaran tahun 2000 melakukan identifikasi kebutuhan tadi, kita salah satunya kita akan melakukan review dulu kebutuhan barang jasa. PPK melakukan review kebutuhan barang jasa berdasarkan data realisasi yang diberikan oleh UKPBJ masing-masing. Ya, UKPBJ masing-masing di kabupaten, kota, atau provinsi. Nah, yang mana yang sudah dilakukan realisasi, yang mana yang belum. Ya, dari pada saat melakukan identifikasi kebutuhan, misalnya nih kebutuhan ini awalnya, misalnya di tahun 2024 kita membutuhkan misalnya se dianggaplah di rumah sakit ya. Di rumah sakit kita membutuhkan alat kesehatan, unitnya itu perlu 20 unit di pada saat diidentifikasi kebutuhan di tahun 2024. Kemudian di tahun kita kita ajukanlah menjadi RKA, ternyata yang disetujui cuma 5 unit ya, 5 unit. Kemudian kita ingin mengadakan lagi di tahun depan ya. Jadi pada tahun 2024 disetujui di tahun 2025 ya 5 unit. Di 5 unit kita mengadakan 5 unit. Kemudian kita melakukan lagi identifikasi kebutuhan karena kita disetujuinya cuma 5 unit ya. Di realisasinya cuma 5 unit. Itu ambilan datanya dari mana? Data realisasi yang disampaikan oleh UK PBJ ya. Kemarin ya, maaf yang untuk di provinsi sudah ada melaksanakan review ya. Betul ya? Yang dari Provinsi Kalimantan Selatan ada? Betul Pak, Ada sudah ya? Pak. Ada ya review. Kemarin yang di review apa saja? Paket-paket Ada tahun nggak 2025 Pak. untuk tahun 2025 ya? Nah, itu salah satunya seharusnya itu adalah terkait dengan eh, keberlanjutan identifikasi kebutuhan ya. Misalnya ini identifikasi kebutuhan salah satu di seharusnya pada saat yang di review yang dilaksanakan review oleh UKPBJ itu adalah menyesuaikan apakah identifikasi kebutuhan barang jasa ini apakah keberlanjutannya dengan identifikasi kebutuhan tahun kemarin, kemudian dibandingkan dengan realisasi yang sudah dilaksanakan, ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti akan bisa terlaksana untuk terkait dengan review kebutuhan barang jasa berdasarkan analisa, ya analisa yang disampaikan berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh KPBC. Nah ini adalah proses review tadi yang saya bilang tadi ya. Di mana identifikasi kebutuhan barang atau jasa, baik item barang jasa atau jumlah barang jasanya itu di review berdasarkan data realisasi pengadaan tahun sebelumnya. Nah, data realisasi ini siapa yang berikan? Itu adalah UK PBJ, ya kabupaten, kota, provinsi. Kemudian berdasarkan ini identifikasi kebutuhan yang kita susun, ya kebutuhan kita susun, kemudian dianalisa dengan data realisasi, dilakukanlah penyesuaian rencana kebutuhan. Apakah misalnya yang perlu karena sudah ada direalisasikan 5, maka kita cuma membutuhkan sisanya adalah 5 saja tadi alat kesehatan. Itu yang saya bilang dengan review kebutuhan barang atau jasa. Ini adalah prosesnya. Sedangkan bagaimana form ya, bentuk identifikasi kebutuhan barang jasa, silakan Bapak Ibu lihat ya di modul ya. Di modul itu sudah ada diberikan ya. Bagaimana bentuk form identifikasi kebutuhan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. Nah, ini baru nih kalau sudah ini selesai, kemudian RKA sudah ada ya, baru kita masuk ke tahapan identifikasi pengadaan barang jasa ya. Jadi identifikasi kebutuhan itu akan menghasilkan RKA nanti atau rencana kerja anggaran RKA, baik itu RKA KL,
untuk APBN atau RKAPD untuk Pemda, pemerintah daerah atau APBD. Nah, RKA itu nanti akan dilakukan identifikasi pengadaan barang jasa namanya. Apa yang diidentifikasi? Yang dilakukan identifikasi adalah akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang jasa. Ya. Untuk RKAKL bisa berupa akun belanja barang jasa atau akun belanja modal. Untuk APBN ya bisa berupa belanja operasional dan belanja modal. Ya. Namun tidak tertutup kemungkinan terdapat belanja pengadaan namun tidak tertutup kemudian pada akun belanja bansos atau belanja hibah. Ini yang benar salah di sini. Pada kasus ini. Jadi bisa saja akun itu terasosiasi dengan pengadaan barang jasa apabila ternyata dia di belanja bansos atau belanja hibah. Kapan dia di belanja hibah ini masuk dalam terasosiasi pengadaan barang jasa? Ada yang bisa jawab? Biasanya yang di kelas saya harusnya sudah paham nih ya. Yang level 1. Kapan akun belanja bansos atau belanja hibah itu masuk terasosiasi